Assalamualaikum, kembali lagi di Stethoscope Story. Kali ini kita ingin cerita-cerita lagi tentang perjuangan dokter dalam meraih mimpinya menjadi dokter. Dan kita udah kedatangan tamu dari program program dokter spesialis ortopedi. Silahkan memperkenalkan diri dulu, boleh Mam? Oke, terima kasih Idi Padang ya ini. Idi Padang, betul. Oke, terima kasih sudah mengundang saya Muhammad Zafan Falbi, saya dipanggil Zakwan, ada yang panggil Zakwan, ada yang panggil Zaf, ada yang saat ini saya dari program spesialis ortopedi baru masuk ke semester kedua. Oke, baru tahun pertama ya? Iya. Oke. Jadi ini Bang, podcast ini kita memang tujukan buat adik-adik SMA yang lagi mempertimbangkan mereka akan mau ngambil jurusan kedokteran di S1 besok, persiapan untuk ujian dan lain-lain gitu ya. Sehingga nanti kita ingin cerita Bang Safwan sendiri dari awalnya itu kenapa bisa nyemplung di FK dan seterusnya gitu ya. Bang Safwan asal dari mana Bang? Asal Padang, rumah kampung gitu. Oh gitu, jadi kecil lahir di Padang, saat SD SMP SMA di Padang. Iya. Oke, terus kemarin itu milih FK momennya apa tuh? Kebetulan saya dari pesantren. Pesantren SMA. Iya, SMA di Padang juga di Arisala. Dan di sana memang mayoritasnya orang ke Timur Tengah. Iya. Ya, kuliahnya pasti kalau sudah tamat SMA kuliah ke Timur Tengah. Oke. Cuma kan ada dua jurusan di sana, memang jurusan IPA dan jurusan Timur Tengah. Oke. Nah, di saat SMP menuju SMA itu saya pengennya keluar dari SMP sana. Oke. Cuma orang tua yang tempat banget di sana, jadi ya akhirnya saya boleh di sana, tapi saya nggak mau jurusan Timur Tengah. Oke. IPA. Oh gitu. Akhirnya saya memilih IPA dan tetap di sana, dan saya memang angkatan awal. Oke. Dan pada akhirnya setelah lulus SMA masuk kuliah itu akhirnya lagi bukan di kedokteran memang, cuma ya karena bisikan-bisikan dari banyak pihak lah, Teman-teman gitu. ya teman-teman, orang tua, om, dan akhirnya memilih kedokteran. Saya kebetulan yang pertama di ASA. Oh yang lulus di FK. Berarti dulu itu di angkatannya pun nggak ada yang daftar tuh? Di angkatan saya berdua. Oh berdua. Dua yang Daftar berdua, lulus dua-duanya. Berarti pesantren dia bisa juga sih ya jadi dokter gitu. jadi angkatan. Iya. Ini terutama nanti khususnya berarti buat teman-teman yang sekolahnya bukan di SMA umum gitu ya, di sekolah apakah pesantren, boarding school dan lain-lain ya, sangat mungkin teman-teman untuk nyoba untuk tes di mengikuti tes di tahunan gitu ya. Terus kemarin berarti persiapannya gimana, mau inget ya waktu awal-awal mau masuk gitu ya? Karena kan secara grade atau nilai yang kita mau lulus di sana kan butuh perjuangan juga. Ingat nggak momen dulu? Dulu sebelum tamat memang kita tetap bimbel ya. Oh iya. Karena wajib mengikuti itu, dan di saat saya lulus itu memang ada dua jalur untuk masuk kedokteran, jalur SNMPTN pertama dan SBMPTN atau jalur kuliah. Saya sih berharapnya lulusnya di undangan ya, karena nggak perlu tes lagi gitu. Dan akhirnya kita berdua yang teman saya satu lagi sekarang sudah lulus juga di Bengkulu, akhirnya kita sepakat untuk tes masuk di SNMPTN. Saya nggak mikir-mikir nih masalah lulus apa enggak, karena ini pertama kali ya alumni
dari sana ke masuk ke kedokteran. Akhirnya kita nggak mikirin bakal lulus, jadi tetap belajar terus. Jadi saya bimbel ke mana-mana untuk pengennya bukan di FK lagi, untuk testing. Tapi di undangan saya memang ambil undangan pilihan keduanya. Ternyata yang diundang Ternyata di undangan lulus tes yang lain tuh, jadi ada tes beasiswa dari Kemenang untuk tes beasiswa untuk kedokteran di UIN Jakarta. gitu. Udah banyak tes juga. Ya, akhirnya lulus di sana dulu, pengumuman yang pertama lulus di FKW Jakarta. Lulus di FKW Jakarta, tapi belum saya ambil, saya nunggu pengumuman yang ulang ini. Dia pas pengumuman keluar pengumumannya undangan lulus. Jadi ngambilnya yang di akaunan, karena kalau undangan kan ada blacklist ya, kalau misalnya nggak diambil di angkatan kita ya alumni setelahnya susah, repot buat masuk. Jadi setelah ngomong sama pihak di SMA yang akhirnya di akaunan. Kira-kira kenapa kenapa waktu itu berani nyoba untuk ngambil? Oh saya yakin sih Mungkin berarti udah dari dulu emang suka belajar sih ya. belajar singkat banget ya ini bagus kan ya, alhamdulillah. Gitu. Berarti memang sejak awal saya ngebayangin sih gini bang, teman-teman yang nonton ini, mereka itu mungkin saja saat ini sedang menimbang-nimbang gitu ya, lalu di perjalanan dia di SMA ternyata ada semacam keraguan boleh jadi, dan nggak usah ragu lah gitu. Artinya ketika teman-teman udah berusaha keras gitu untuk bisa masuk ya, nanti hasilnya nanti aja. Jadi saya pasti sesuai dengan apa yang kita usahakan lah. Iya. Momen buat menentukan pilihan jurusan itu sejak tamat SMA atau udah tahu nih sejak saya udah kelas sudah tahu? Kalau momennya saya menentukan akhirnya saya masuk kedokteran nih, terus ujung-ujung pas mau daftar. Oh iya? Ya, karena sebelumnya memang saya pengennya ke teknik, pengen banget ke teknik, karena ya nggak mampu banget ya biologi ya. Karena kan orang tahunya kedokteran biologi, cuma ternyata sangat berbeda. Kedokteran bukan hanya biologi, bukan hanya biologi, bahkan pelajaran biologi malah kita nggak belajar nggak maksudnya banyak yang nggak belajar ya, tumbuhan, hewan kita nggak belajar lagi. Oh iya. Banyaknya memang regulasi di dalam tubuh, gimana sistem bekerja. Setelah saya masuk kedokteran ya banyak sekali yang bisa saya banyak yang bisa kita ambil dari pertumbuhan sel sampai akhirnya menjadi seorang manusia. Itu hal yang mengagumkan lah buat saya. Setelah saya pelajari dari baru-baru tahunnya itu sudah tahun kedua atau tahun ketiga kuliah. Tahun kedua juga nggak pelajaran apa sih ya, nggak konek-konek gitu. Tapi nggak koneknya sempat pengen keluar nggak? Kalau pengen keluar sih enggak ya. Karena saya sudah berusaha masuk. Udah berusaha keras gitu ya. Jadi nggak bisa diinin lagi di Indonesia sih. Terus kuliah di kedokteran sebenarnya apa? Oh, kalau kuliah kedokteran sebenarnya gimana ya caranya? Ngabarin nih buat anak-anak SMA yang lagi mau kuliah. Ya mungkin kalau untuk penyemangat memang kedokteran salah satu sekolah yang paling berat ya. Ya. Katanya begitu. Katanya sih begitu. Makanya sebenarnya apa sih gitu? Nah, kalau dikatakan semua orang kedokteran ini butuh buku sih, tidak semua. Malah yang saya tahu butuh buku itu paling ya lebih kurang dari 50% lah. Selebihnya ya orang-orang yang ini aja yang mungkin rajin, lebih banyaknya rajin sih daripada pinter banget sih nggak. Gitu. Kalau beratnya kuliahnya kedokteran, kalau dari segi kan banyak sih gini ya, tapi biaya, kalau dia mau biaya sih menurut saya nggak se ini yang nggak se ekspektasi orang gitu. Ekspektasi orang kan mungkin biaya kedokteran sangat tinggi. Iya. Tapi sekarang pemerintah juga membantu ya dari uang kuliah tunggal, jadi memang kita bayar semesternya memang segitu kok ya sampai tamat.
untuk pendidikan preklinik untuk pendidikan S1-nya. Mungkin yang bikin beratnya nanti ya kalau kita memang nggak minat di sana. Jadi kalau kita sudah sampai di sana, tenggelamkanlah diri ini gitu. Jadi Kualitas saja gitu ya. kualitas saja, jangan dikit-dikit gitu. Karena kalau yang dikit ya mau besar, dan beberapa kasus yang memang kalau memang nggak serius ya terseleksi alam sendiri. Iya. Untuk saya itu opsi dari finansial. Kalau dari segi finansial dan mungkin kesukaan dia. Kalau dari segi fisik itu maksudnya jam dia bikin tugas dan lain-lain gitu. Kalau karena kita kan mempersiapkan diri buat kerja nanti ya. Iya. Sedangkan sistem kerja di kedokteran itu shift-shiftan terus. Oh, Sebenarnya oke. seperti kedokteran umum. Bakalan ada shift pagi, ada shift sore, bahkan kita jaga malam. Nah, mungkin dokter lebih nggak berat daripada sekolahnya. Sekolahnya lebih berat. Sekolah S1-nya? S1-nya lebih berat daripada pas kita kerja. Kenapa? Karena kita kan jaga 24 jam, setelah jaga besok kita lanjut harus ada case lagi, harus ada referat yang harus kita bikin. Sementara kalau nanti dokter umum kita kan shift-shiftnya dari pagi sampai sore, terus sore sampai malam memang udah terbagi, dan itu memang dunia profesionalitas ya, bukan dunia belajar atau di pendidikan. Jadi pendidikan kita memang dipentingnya lebih berat dulu. Jadi ketika kita udah tamat nanti kita udah siap nih buat menghadapi yang dulu saya udah pernah kayak gini, dulu saya udah melewati yang lebih berat daripada ini gitu. Jadi setelah di dokter umum kita nggak kagok-kagok lagi. Oke. Udah terakhir Bang, untuk ini khusus nih edisi khusus untuk anak pesantren. Ya. Kasih advice dong Bang, kalau mereka pengen jadi dokter, apa sih nasihat Bang Zafon buat adik-adik kita yang lagi di pondok? Kalau buat yang boarding sekolah namanya, pesantren namanya, kalau misalkan kalau jurusan kita memang ke Timur Tengah, fokus saja ke Timur Tengah. Maksudnya kalau memang ke agama, ya fokus saja ke sana, nggak usah mikir-mikir yang lain. Cuma kalau jurusan di sana itu memang mengadakan jurusan IPA, ya siapa yang nggak boleh bermimpi gitu. Jadi semua orang pasti boleh bermimpi. Kalau kita pengennya kuliah di ITB atau pengen kuliahnya di Harvard atau di Oxford, ya bisa aja. Selagi kemauan kita ada, usaha kita ada, ya nanti hasil gak bakal nanti pasti. Oke, baik. Terima kasih Bang Zafon sharing-sharing hari ini. Ini edisinya agak spesial gitu ya, karena pengalaman dari pesantren nyampe di kedokteran. Dan sekarang sedang menjalani proses pendidikan spesialis ortopedi. Oke, selamat dan sukses ya, insya Allah untuk kegiatan pendidikan selanjutnya, kita doakan. Dan nanti bisa menginspirasi banyak para santri lain. Oke, itu aja mungkin teman-teman, sampai jumpa lagi di status story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.